Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya berada di sawah kembali teman-teman ya. Karena saya ingin berbagi informasi kembali, ingin berbagi aktivitas kembali tentang bagaimana perawatan sawah gitu teman-teman ya, perawatan padi ya, karena pada saat ini sudah masuk masa tanam ke-1 gitu ya, masa tanam padi ke-1. Pada video sebelumnya saya berbagi informasi tentang tanaman padi, khususnya yaitu tentang penyemprotan padi yang ke-1 gitu teman-teman ya. Yang ke-1 di umur 15 hari ya, di umur 15 hari. Dan pada saat ini padi kita sudah berumur 24 hari gitu teman-teman ya. 24 hari, alhamdulillah perkembangannya seperti ini teman-teman ya. Perkembangannya seperti ini, di posisi padi kita berumur 24 hari. Dan pada saat ini sudah dilakukan gitu ya, sudah dilakukan sampai di titik 24 hari ini sudah dilakukan pemupukan, yaitu di umur 13 hari, dan penyemprotan di umur 15 hari. Dan akan kita lakukan penyemprotan kembali, yaitu penyemprotan kedua ketika umur padi kita berumur 30 hari gitu teman-teman ya. Nanti dilanjutkan dengan pemupukan kedua di umur antara 30 sampai 35 hari gitu teman-teman ya, gitu. Ini perkembangannya gitu teman-teman ya, padi kita di umur 24 hari. Kalau kemarin teman-teman melihat padi kita di umur 15 hari mungkin agak resah ya, agak risih karena padinya kelihatan carang gitu ya, kelihatan carang karena tanaman kita hanya 1 atau 2 biji gitu teman-teman ya, gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya sudah bisa kelihatan gitu teman-teman ya, sudah kita bisa kelihatan dan nggak jauh-jauh amat dengan punya tetangga kita gitu teman-teman. Nah ini punya tetangga kita ya, punya tetangga kita ini, dan ini punya kita gitu. Dan ini sebenarnya semalam baru kita sedot air gitu teman ya. Jadi semalam kita melakukan penyedotan air karena airnya tidak ada, habis ya, seperti punya tetangga kita tuh ya, tuh kering tuh teman-teman ya, kering tuh ya. Makanya kemarin kita melakukan penyedotan air selama sehari semalam gitu ya, dari pagi sampai kita jam 12 malam gitu, karena padi kita masih membutuhkan air karena perkembangan padi kita sedang beranak gitu teman-teman ya, sedang proses menambah anakan padi gitu. Dan juga padi kita pada saat ini sedang dilakukan pengoyakan tanah ya, pengoyakan tanah gitu ya. Tuh matun kalau bahasa orang Jawa, atau ngagasrok kalau bahasa orang sini ya. Matun itu bukan hanya dalam rangka membersihkan gulma gitu teman-teman ya, tapi ngagasrok kalau kata orang sini itu adalah dalam rangka mengoyak tanah agar akar padi kita pada putus dan akhirnya nanti akan tumbuh akar muda gitu teman-teman ya, akar muda. Karena jujur tanahnya keras teman-teman ya, tanahnya keras, akhirnya nanti kalau kita tidak melakukan penggasrokan ya, matun itu mungkin nanti perkembangan padinya kurang bagus gitu teman-teman ya, perkembangan anakan padinya kurang bagus gitu. Makanya kita pada saat ini di posisi padi kita berumur 24 hari kita melakukan penggasrokan ya, penggasrokan padi gitu teman-teman. Manfaatnya bukan hanya membersihkan gulma, tapi
tujuan intinya penggasrokan padi itu adalah untuk mengoyak tanah agar akar yang tua-tua gitu ya pada patah, dan nanti akan timbul akar yang baru gitu teman-teman. Karena kalau hanya orientasinya untuk menghilangkan gulma, sangat gampang gitu teman-teman. Jadi kita kasih obat aja gitu, kalau hanya tujuannya agar padi kita tidak ada gulmanya gitu, tujuannya hanya tidak ada gulma tanpa ada tujuan yang lain, gampang. Kita hanya menggunakan obat ya, semacam Tigo dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau saya tujuannya selain menghilangkan gulma gitu, tujuan kita adalah mengoyak tanah agar tanah itu hancur berbalik gitu, sehingga akar-akar padi itu putus dan nantinya tumbuh akar muda gitu teman-teman gitu, sehingga nanti perkembangan padinya akan semakin cepat gitu teman-teman. Nah, ini teman kita yang sedang melakukan penggasrokan padi ya, matun kalau bahasa orang Jawa mungkin ya. Ini tuh, ini sedang melakukan penggasrokan padi. Ini sudah kita lakukan selama 3 hari teman-teman ya, selama 3 hari gitu. Dan teman kita yang sekarang sedang melakukan penggasrokan itu ada 3 orang ya, ada 3 orang gitu. Jadi ini tujuannya adalah untuk mengoyak tanah gitu teman-teman ya, mengoyak tanah agar akar padi yang sudah tua itu putus. Nah, nanti baru di umur 30 hari, berarti selang 6 hari ke depan akan kita lakukan penyemprotan yang kedua dan dilanjutkan dengan pemupukan yang kedua teman-teman ya. Nah, ini karena itu tadi, karena tanahnya keras teman-teman ya, tanahnya keras gitu, sehingga perlu dikoyak tanahnya gitu ya. Dan ini lebih bagus teman-teman ya, ini lebih bagus kalau menurut saya, sepengalaman saya gitu ya, sepengalaman saya, cara seperti ini bagus ke pertumbuhan padi ya gitu. Jadi padi kita baru dilakukan pemupukan yang ke-1 di umur 13 hari ya, dan juga baru dilakukan penyemprotan yang ke-1 di umur 15 hari. Dan pada saat ini padi kita berumur 24 hari ya, 24 hari. Nanti insya Allah akan kita lakukan pemupukan yang kedua ya, pemupukan yang kedua di umur 30 hari dengan komposisi obat Virtaco sebanyak 200 ml dan obat Filia sebanyak 500 ml, karena tujuannya masih dalam rangka memperbanyak anakan ya, anakan padi, juga menghindari atau mengantisipasi dari penyakit balas gitu ya, dan mengeraskan tanaman padi gitu teman-teman. Jadi pemupukan yang kedua itu sama seperti pemupukan yang ke-1 obatnya teman-teman ya, masih sama seperti pemupukan penyemprotan yang ke-1 ya. Jadi penyemprotan yang kedua itu masih sama komposisi obatnya dengan penyemprotan yang ke-1, jadi yaitu menggunakan Virtaco sebanyak 200 ml, fungsinya untuk menambah anakan dan mengantisipasi serangan hama ya. Juga obat Filia sebanyak 500 ml, fungsinya adalah untuk memperkuat batang padi dan menghindari atau mengantisipasi penyakit balas ya pada padi gitu. Jadi kalau kita gasrok seperti ini ya, tanahnya terkoyak ya, terkoyak gitu ya, tuh jadi gembur gitu tanahnya tuh teman-teman ya. Jadi padi kita tanahnya jadi gembur karena kita koyak gitu teman-teman. Ngajak itu mengalungit tuh kasaung. Bangor tuh ya teman-teman ya. Ini sudah dilakukan selama 3 hari teman-teman ya, selama 3 hari ya.
Dan semalam dari kemarin ya, sehari semalam dari kemarin selama sehari semalam kita melakukan penyedotan air karena sudah tidak ada air teman-teman ya. Sawahnya sudah tidak ada air tuh, seperti punya tetangga kita tuh teman-teman ya. Tuh sudah tidak ada airnya karena hujannya hanya gerimis ya, hanya gerimis, jadi tidak dapat menambah debit air untuk di sawah gitu teman-teman ya. Tuh punya tetangga kita pada kering teman-temannya. Resikonya ini kalau kita biarkan kering seperti ini sangat besar teman-teman ya. Selain nanti gulmanya muncul sangat banyak, juga perkembangan padinya akan terhambat gitu teman-teman ya. Makanya saya mendingan mengalah kemarin selama sehari semalam kita melakukan penyedotan air itu teman-teman ya, penyedotan air itu.
demikian kegiatan dan aktivitas kita pada sore hari ini teman-teman ya. Jadi aktivitas kita pada sore hari ini adalah dalam rangka matun ya, ngegasrok gitu ya. Cuman kita tujuannya bukan hanya menghilangkan gulma, tapi yang lebih penting adalah menggemburkan tanah ya, menggemburkan tanah dengan tujuan agar akar-akar padi itu yang tua itu pada putus dan nanti akan timbul akar-akar muda gitu teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengikuti aktivitas saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.